Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar yang ketiga, yaitu prisma. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan setelah anak-anakku sekalian selesai menonton video ini, kalian sudah bisa menentukan, sudah mengetahui pengertian dari prisma. Yang kedua, sudah mengetahui bagian-bagian dari prisma. Yang ketiga, sudah mengetahui jaring-jaring prisma. Dan yang keempat, sudah mengetahui cara menentukan luas permukaan prisma. Yang pertama, pengertian dari prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen atau sama dan sebangun dan saling sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Contoh prisma itu ada pada gambar. Jadi prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen. Yang mana dua bidang yang berhadapan itu adalah bidang alas dan bidang tutup. Alas dan tutupnya harus sama besar dan harus sama bentuknya atau kongruen. Kemudian dibatasi oleh bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuknya. Dibatasi oleh sisi tegak. Jumlah sisi tegaknya itu, jumlah sisi tegak prisma itu adalah sebanyak segi N. Berarti kalau N-nya, kalau alasnya berbentuk segitiga, maka jumlah sisi tegaknya itu ada 3. Kalau alasnya berbentuk segi 4, maka jumlah sisi tegaknya ada 4. Ini adalah prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi 6. Selanjutnya, macam-macam prisma berdasarkan sisi alas. Prisma segitiga. Ya. Prisma segitiga itu terdiri dari prisma segitiga sama kaki. Kapan prisma itu berbentuk, dikatakan prisma segitiga sama kaki apabila alasnya berbentuk segitiga sama kaki. Kemudian prisma segitiga sama sisi, prisma segitiga siku-siku, prisma segitiga kembaran. Jadi kalau alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka prisma tersebut dikatakan prisma segitiga siku-siku. Selanjutnya, prisma segi 4. Prisma segi 4 yang pertama adalah kubus. Alasnya adalah berbentuk persegi. Kemudian yang kedua, balok. Alasnya berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, prisma trapesium. Kapan dikatakan prisma trapesium? Kalau alasnya berbentuk trapesium. Prisma layang-layang kalau alasnya berbentuk layang-layang, dan lain-lain. Kemudian jenis prisma yang ketiga adalah prisma segi N. Prisma segi N yaitu prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 7, segi 8, dan seterusnya. Perhatikan gambar, ini adalah gambar segi prisma segi 6. Kenapa? Karena alasnya terdiri dari
segi 6. Kalau alasnya berbentuk segi 7, maka dikatakan prisma segi 7. Baik, selanjutnya bagian-bagian dari prisma. Bagian yang pertama adalah rusuk. Terdiri dari rusuk alas, yaitu AB, BC, dan AC. Kemudian rusuk tutup DE, EF, dan DF. Kemudian rusuk tegaknya, garis tegaknya yaitu AD, DE, dan CF. Bagian yang kedua adalah bidang. Prisma juga memiliki bidang. Jumlah bidangnya adalah N tambah 2, di mana N-nya itu adalah N tambah 2. Kalau misalnya alasnya berbentuk segitiga, berarti N-nya adalah 3. Berarti jumlah bidangnya adalah 3 tambah 2. Kalau alasnya berbentuk segi 4, maka N-nya adalah 4, maka jumlah bidangnya adalah 4 tambah 2. Karena ini adalah prisma segitiga, maka jumlah bidangnya adalah 3 tambah 2, yaitu 5. Yang mana bidangnya? Yang pertama adalah bidang alas, yaitu ABC. Yang kedua adalah bidang tutup, yaitu DEF. Kemudian yang ketiga adalah bidang tegak, yang terdiri dari 3 bidang tegak, yaitu ABED. ABED bidang depan, kemudian BCEF, dan ACFD, samping kiri dan samping kanan. Bagian prisma yang ketiga adalah diagonal bidang alas. Diagonal bidang alas yaitu AC dan BD. Diagonal bidang itu adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu bidang. Kemudian bidang tutup yaitu EG dan FH. Bidang tegaknya yaitu AF. Diagonal bidang tegak yaitu AKF, BKE, dan seterusnya. Bidang diagonalnya adalah ACGF, BDHF, dan seterusnya. Kemudian diagonal ruangnya adalah AG, BH, CE, dan CF. Berbeda dengan kubus dan balok, jumlah diagonal bidang pada prisma tergantung dari alasnya. Jadi jumlahnya tidak tetap, tergantung dari jenis prismanya. Prisma segitiga, jumlah bidangnya berbeda dengan prisma segi 4. Prisma segi 4, jumlah bidangnya berbeda dengan prisma segi 5. Dan demikian juga bagian-bagian yang lain. Luas permukaan prisma. Bagaimana cara menentukan luas permukaan prisma? Terlebih dahulu kita lihat jaring-jaring prisma. Kalau prisma ini kita buka menjadi bidang datar, maka bentuknya seperti ini. Inilah yang disebut sebagai jaring-jaring prisma. Untuk menentukan luasnya, maka kita harus menentukan luas bidang ini. Luasnya bidang alas, luasnya bidang tegak, dan luasnya bidang tutup. Alas dan tutup tentu sama luasnya. Lanjut. Untuk menentukan luas permukaan prisma, maka rumusnya adalah
luas prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Soalnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tentu anak-anakku sekalian harus mengingat kembali rumus-rumus menentukan luas dan keliling segitiga dan segi empat. Kenapa? Karena untuk menentukan luas alas kita lihat dari alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka rumus yang akan kita gunakan adalah luas segitiga. Kalau alasnya berbentuk persegi, maka rumus yang kita gunakan untuk menentukan luas alas adalah rumus persegi. Contoh. Nah, masuk di contoh soal. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm, serta tinggi prisma 12 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Penyelesaian luas permukaan prisma, kita masukkan dulu rumusnya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Karena prisma ini alasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus untuk menentukan luas alas, yaitu 1/2 alas kali tinggi. Kemudian keliling alas, keliling segitiga itu adalah jumlah ketiga rusuknya. Berarti 2 kali rumus luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Pada segitiga siku-siku, alas dan tingginya itu adalah sisi yang pendek, yang terpendek, dan sisi pertengahan. Jadi alasnya adalah 6, tingginya adalah 8. Kemudian tambah keliling alas. Keliling alas itu adalah jumlah, kalau di segitiga, jumlah ketiga sisinya, yaitu 6 tambah 8 tambah 10. Kemudian dikali dengan tinggi, kali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma di sini di soal diketahui adalah 12. Kemudian lanjut 2 kali 6 bagi 2, 3. Kemudian 3 kali 8. 3 kali 8. Kemudian dikali dengan 2, hasilnya adalah 48. Kemudian 6 tambah 8 tambah 10, ini sama dengan 24, kali dengan 12, hasilnya adalah 288. 44 ditambah 288, hasilnya adalah 336 cm pangkat 2. Demikian penjelasan tentang pengertian dari prisma, luas permukaan prisma, bagian-bagian dari prisma, serta menentukan luas permukaan prisma. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.